Terus apa yang kalian lakukan ketika, saya kan nggak ngerti ya, pengen tahu sih cuma ya, kepo aja. Apa yang kalian lakukan di lapangan, terus di mana kalian biasanya melakukan proses ya, simulasi? Oke, mungkin kalau simulasi kami memulai dengan edukasi dulu. Nah, edukasi dulu misalnya nih mau simulasi gempa bumi. Nah, kami edukasi dulu apa itu bencana, apa itu gempa bumi. Terus bagaimana cara kita menghindari, bukan menghindari ya, bermitigasi ketika terjadi gempa bumi. Nah, setelah dikasih teori nih, barulah kita praktek. Prakteknya itu misalnya kita bentuk beberapa tim atau beberapa kelompok, ada anak yang histeris atau korbannya, ada yang pingsan, terus kemudian ada ketua kelasnya, kemudian ada tim penyelamatnya, kemudian ada yang membantu mereka untuk keluar dari evakuasi kayak gitu. Nah, disitulah kami mulainya. Misalnya nih di satu kelas terjadilah gempa bumi. Nah, di situ kemudian ada anak yang histeris, ada anak yang pingsan, ada anak yang panik. Nah, bagaimana Itu yang panik itu untuk mengatasi ini ya, panik nanti begini-begini. Iya, nah itu yang kami ajarin bagaimana caranya untuk jangan panik gitu. Terus langkah-langkah kalau gempa itu kalian harus gimana, jangan langsung lari. Kalau anak-anak kan pasti lari dia, panik gitu. Tapi kami mengajari tentang bermitigasi kalau gempa itu kalian jangan panik, lindungi kepala, masuk ke kolong meja gitu. Setelah reda barulah ke instruksi berikutnya gitu. Nah, kalau menurut Kak Ajman nih, kebencanaan itu apa sih? Sebenarnya kita perlu antisipasi kebencanaan, walaupun memang hidup ini kan tidak lepas dari kebencanaan, dan mustahil kalau kita bisa lepas ya. Betul. Artinya bisa tidak ada bencana itu mustahil kayak. Nah, kebencanaan itu sebenarnya itu apa sih? Kebencanaan ya, menurut saya kebencanaan itu ya suatu fenomena merugikan, baik itu harta benda, manusia, maupun alamnya sendiri gitu. Kalau misalnya bencana yang nggak ada kerugiannya ya nggak masalah, berarti bukan bencana. Tapi kalau bencana itu ada kerugiannya, ada harta benda yang hilang atau ada manusianya yang terluka gitu, itu yang dimaksud. Terus kalau ada kata-kata sengsara yang membawa nikmat gitu. Bencana yang membawa nikmat. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya, nggak ada kebencanaan yang membawa nikmat. Ya, kesengsaraan gitu. Kalau bencana kan pasti sengsara ya. Iya betul. Terus kan Kak Jemani ya, kebencanaan itu kan cukup luas ya. Cukup luas. Nah, yang kawan-kawan tangani sebenarnya kebencanaan dalam perspektif apa? Apakah kebencanaan manusia dengan alam? Lebih ke manusia dengan alam. Okay. Misal kayak gempa bumi, kan itu bisa disebabkan oleh alam. Banjir disebabkan oleh alam. Nah, jadi bagaimana kami mengedukasi atau memberikan upaya kepada manusianya untuk mengurangi resikonya gitu. Resiko alam tadi ya. Resiko bencananya tadi. Nah, kalau kebencanaan dalam konteks sosial, ekonomi segala macam itu nggak di wilayah kawan-kawan lah ya. Kalau sosial mungkin kurang, tapi masih ada kayak small, itu kan sosial kebudayaannya. Itu kebudayaan, oke. Tapi apa ya, kayak kita diskusikan tadi, saya menganggapnya sebagai geomitologi ya. Geomitologi ngomongin tentang mitos dongeng, cerita rakyat, kemudian menjadi sebuah apa ya, harus ini tempat untuk dia belajar, kayak semua lewat navi-navi, kalau di sana itu di Semulu navi-navi ya. Nah, kawan-kawan tetap menggunakan metode itu, artinya dalam proses simulasi. Kalian lebih ke simulasinya sebenarnya, atau simulasi dan edukasinya mungkin semongnya sendiri nggak terlalu banyak masuk, tetapi masih ada di tahap pengenalan di edukasinya. Misalnya nih, saat edukasi kita bilang bahwasanya di Simelu itu ada loh namanya semong, berupa syair-syair. Nah, kami juga pernah ngajarin tentang syair semong di edukasinya, tapi kok secara simulasi ya mungkin belum gitu. Tapi di edukasinya ada gitu, pengenalan tentang semong, syair-syair semong, terus apa yang bisa kita pelajari dari syair tersebut, itu ada. Biasanya kalian kalau simulasi di daerah mana tuh? Di yang pertama kan ada SD Tibang, SD Binaan. Kemudian ada desa juga, Desa Kaju, Desa Binaan. Kemudian kami juga rutin melakukan kolaborasi nih dengan beberapa pihak yang biasanya mengundang kami gitu, seperti BNPB juga, kemudian dari media partner lah ya. Media partner lah gitu. Kemudian sekolah-sekolah juga kayak SMP Metodis pernah kemarin, kemudian SD Pekanbadak. Nah, biasanya kalian yang datangin ke sekolah atau Gimana?
kalian yang datang ke sekolah, oh ini kita milih sekolah ini gitu, Tibang namanya, untuk kita buat simulasi edukasi bencana. Sebenarnya dia ada dua, Bang. Kalau SD Tibang ini sendiri, ya kami yang datang ke situ menjadikan sekolah tersebut menjadi SD binaan. Karena apa? Karena kan desa itu desa itu dekat dengan pesisir. Oke. Nah, di Tibang itu. Jadi kami melihat bahwasanya penting lah ini ya. penting nih untuk kita lakukan edukasi. Jadilah kami menjadikan SD itu binaan. Tapi ada juga yang kayak di SD Pekanbada, di Desa Lambade, itu kan dekat pesisir juga. Nah, kami juga merasa penting. Nah, kami datang ke situ. Tapi ada juga kayak SMP Metodis, mereka yang mencari kami. Sasaran kalian ini untuk orang yang tidak tahu, atau ya mereka yang pernah mengalami peristiwa bencana lah, minimal tempat mereka. Maksudnya mereka itu yang tidak paham, oh ini nggak paham nih, mereka perlu kita edukasi. Iya. Atau mungkin orang tuanya di sekolah-sekolah SD Tibang mungkin nggak pernah diajarin. Ya. Ya. Mungkin itu tadi sih ke siswanya. Siswanya ya. Ya, yang mungkin kami merasa perlu edukasi nih, apalagi mereka kan kelompok rentan, anak-anak tuh. Apalagi kita harus ngajarinya dari yang kecil dulu gini. Dulu gitu maksudnya. Dari usia dini dulu. Itu daerah Tibang. Kalau sekolah, kalau kampung, desa? Kalau di Desa Kaju. Itu diminta sama warga. Itu keren Itu loh. kami pernah, gini Bang, kami pernah buat program namanya PPK Ormawa. Nah, kami melihat desa itu berpotensi. Kami lebih ke pengelolaan mangrove-nya. Jadi Desa Kaju itu punya mangrove. Mangrove itu sebenarnya bisa dibuat tepung. Nah, Mangrove? Mangrove, buah mangrove. Buah mangrove-nya. Jadi itulah bisa kami dijadiin tepung. edukasikan. Kan ada kaitannya dengan bencana. Kita perlu mangrove untuk menahan abrasi pantai gitu kan. Satu Abrasi sisi pantai. bisa menguntungkan mereka secara ekonomi lah ya. Iya betul. Sekarang udah panen berarti pohon buah mangrove-nya. Lagi proses. Oh, lagi Karena proses. mangrove kan lama hidupnya. Oke. Itu daerah Kaju parah kali ya tsunami ya. Nah, itu Kak Jemani sendiri gimana bagiin waktu antara Kuliah dan organisasi. kuliah dan Vestana, terus ngurus hubungan keluarga? Mungkin kalau kuliah sendiri kan udah terjadwal ya, udah terjadwal kapan kita masuk kelas gitu. Sementara organisasi kan tentatif, kapan aja kalau kita sempat ya ke sekret gitu. Sementara untuk sosialisasi dan edukasi biasanya dilakukan di hari Sabtu. Iyalah Sabtu. Jadi kalau Sabtu kan nggak masuk kuliah. Nah, Itu jadi jam-jamnya santai-santai mahasiswa lah ya. mahasiswa libur lah gitu. Jadi di saat itulah kita melakukan edukasi. Kalau SD Tibang tadi emang rutinnya tuh di hari Sabtu. Nah, kalau di hari lain ada juga gitu kayak misal undangan kolaborasi. Kayak itu di hari kuliah. Nah, sebisa mungkin kalau misal kita nggak kuliah, ya udah kita pergi ke organisasi gitu. Karena kan di sini kan tujuannya kuliah gitu. Ya udah kuliah dulu diutamakan baru organisasi, walaupun kita mencoba untuk imbang gitu. Berarti capek kali jadi pasangannya ini ya, Jemani lah ya. Enggak. Udah punya cowok belum? Belum. Kayak pada takut mungkin diajak simulasi bencana terus. Karena Ya. sibuk mungkin ya. Oke, penonton nih masih jomblo nih Kak Jemani. Oke. Nah, Kak Jemani, ini saya tarik ya. Yang pertama kawan-kawan di Pasana itu dominan cewek lah ya. Enggak juga, Bang. Enggak juga. Kayaknya sama rata deh. Sama cewek rata. cowok. Tapi saya lihat tuh banyak cewek lah yang aktif. Mungkin ya. Ya, banyak cewek ya. Mungkin cowoknya hektik, lebih sibuk lagi mungkin. Kalau lagi sibuk lagi. Tapi sebenarnya secara anggotaan banyak ya. Yes. Ya beragam lah antara Beragam. laki-laki dan perempuan imbang lah ya. Nah, kalau menurut Kak Jemani ini bagaimana perempuan dan kebencanaan? Harus bagaimana nih perempuan dalam melihat menyikapi bencana? Menyikapi bencana. Menurut saya Bang, kalau bencana terjadi itu perempuan yang paling berdampak. Oke. Kenapa? Karena perempuan sangat butuh air 3 kali lipat daripada laki-laki. Perempuan memasak, perempuan mandi, cuci baju. Pekerjaan rumah itu kan bisa dibilang tanggung jawabnya perempuan lah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi ketika tidak ada air, perempuan ini kebingungan bagaimana harus melengkapi atau mensuplai di rumah kalau nggak ada air. Jadi perempuan ini 3 kali lipat lebih besar penggunaan terhadap air. Jadi kalau misal bencana nih, misal bencana banjir, nggak ada air dong. Nah itu perempuan lah yang paling terdampak gitu. Jadi dengan begitu
kenapa perempuan juga enggak aware terhadap kebencanaan, padahal perempuan sendirilah yang paling berdampak terhadap bencana. Sebenarnya selain perempuan ada lagi yang paling berdampak yang sangat butuh air. Apa itu? Laundry. Iya betul. Artinya bukan yang perempuan, laundry yang paling berdampak. Iya betul. Nah, Tutup bisa bangkrut. dan perempuan dalam konteks Aceh sekarang memang sangat ini ya, artinya mereka, saya nggak tahu ya kawan-kawan di sana tuh, apakah mereka yang harus diutamakan dulu, karena kan anak-anak dekat ya sama ibunya, Iya betul. sama orang tua yang ibu. Terus ibu ini sebenarnya yang awal langkah pertama edukasi dan segala macam. Nah, bagaimana nih perempuan di Aceh paham nggak kebencanaan dan segala macam? Mungkin kalau dibilang paham, mungkin kurang paham juga. Tapi kami berusaha untuk, nah itu tadi Bang, kenapa tujuannya ada desa binaan, desa Kaju. Mungkin pertanyaannya bukan paham ya. Mereka memiliki pengetahuan itu enggak? Atau enggak gitu ya? Atau enggak? Artinya kan kebencanaan kan bukan hanya fisik aja ya. Bukan hanya alam, kebakar anaknya, segala macam, apalagi ya, jatuh. Menurut saya sendiri, ibu-ibu di sekitar saya kurang paham sih, kurang paham. Karena kalau paham, nggak mungkin mereka nggak mengajarkan ke anak mereka. Sebagian besar orang tahu tentang bencana itu, ya bencana dan kerugiannya. Kalau terjadi bencana, apa? Lari, gitu kan. Apa lain selain lari? Cari tempat yang tinggi, kan itu, cari tempat yang lapang. Mungkin sebelum itu kan kita juga harus memikirkan cara lari ke tempat yang lapang, cara lari ke tempat yang tinggi itu bagaimana. Akankah di jalan kita nggak kenapa-kenapa gitu. Menurut saya kurang sih ibu-ibu memiliki pengetahuan tentang itu. Karena memang ya, apa namanya, kelompok yang paling rentan perempuan ya. Perempuan, ya. Karena agak ini ya kalau perempuan ya. Dan panikan. Panikan atau mungkin banyak yang dia ingat, Iya, banyak dia yang dia ingat. urus mungkin ya. Ini anak di mana segala gitu ya. macam. Padahal itu kan bukan hanya tanggung jawab perempuan. Kayak nyuci kan Sebenarnya pekerjaan sama-sama. bukan sama. Sekarang kan udah ada mesin cuci. Iya. Biar itu jadi urusan mesin cuci ya kan. Tapi perlu air. Perlu air. Artinya yang butuh air bukan perempuan lagi, mesin cuci kan. Mesin cuci. Artinya dunia sudah cukup serba canggih segala macam ya. Artinya kita sampai hari ini tetap butuh Air. Butuh pengetahuan tentang bencana. Kenapa itu Mas yang butuh? Maksud saya kayak bagi saya kan, ini udah banyak nih yang edukasi tentang kebencanaan, udah banyak segala macam. Apalagi kalau daerah-daerah pesisir pasti orang tuanya masih cerita. Atau pengalaman zaman ini, emang orang pesisir juga nggak pernah cerita lagi ke anak yang peristiwa-peristiwa setelah 2004 itu. Mungkin kalau di pesisir mereka masih menceritakan ya peristiwa 2004. Tapi kalau misal kenapa kita harus terus mengedukasi walaupun walaupun semua orang tahu bencana gitu. Tapi yang namanya bencana itu kan kita nggak tahu kapan terjadinya. Mungkin aja nih kayak tsunami 2004 sampai sekarang ya alhamdulillah belum pernah terjadi. Bisa aja itu orang melupakan peristiwa itu dan nggak pernah terjadi lagi nih. Seharusnya kan nggak, takutnya berpikiran seperti itu, nggak akan terjadi lagi nih karena udah lama juga 20 tahun nggak ada terjadi apa-apa nih sampai sekarang. Nah itulah yang kita antisipasi, jangan sampai orang melupakan peristiwa tersebut. Bagaimana cara orang untuk berpikir nih bahwa mempelajari bagaimana peristiwa itu untuk pelajaran ke depannya gitu. Jadi kita mencoba untuk terus mengingatkan bahwasanya kita pernah terjadi bencana ini dan bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita tidak melupakan dan terus belajar gitu tentang bencana. Oke. Artinya kebencanaan itu jadi apa ya? Hal penting, jadi hal utama juga ya, dalam siklus hidup kita ya. Oke. Nah, di sisi lain bagaimana mungkin ya harapan Jasmani ya terkait ya masyarakat lah dalam menyikapi kebencanaan, harapannya gimana? Mungkin harapan saya lebih aware sih, lebih aware terhadap bencana dan sebisa mungkin kita diri sendiri dulu bisa gitu bermitigasi dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana gitu. Setelah diri kita bisa, barulah kita ke keluarga kita. Bagaimana kita mengedukasi keluarga kita supaya mereka juga ketika terjadi bencana tidak menjadi korban seperti itu. Itu sih. Oke. Artinya
pengetahuan bencana itu sesuatu jadi hal wajib lah. Iya, wajib Dan sih. kita nggak tahu itu kapan akan terjadi dan di mana. Betul. Setidaknya kita sudah punya safety lah Iya, ya, iya. secara Pengetahuan. ya. Baru kita bisa menyelamatkan diri ya. Nah, jadi di Vastana sendiri sekarang lagi ada buat event skala internasional di mana kompetisi, Bang. Nah, kompetisi itu ada 4 kategori. Yang pertama ada media edukasi, kemudian ada short film, ada gagasan futuristik, dan ada karya tulis ilmiah. Nah, insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 18 sampai 20 Oktober. Saat ini lagi masa registrasi, jadi buat kawan-kawan yang penasaran, karena hadiahnya juga insya Allah lumayan gede, silahkan langsung ke akun Instagramnya Vastana, atau langsung ke akun Instagramnya udare.award. Tuh. Inilah podcast kita ya. Kebencanaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tanpa saya ucap pun bahwa kebencanaan itu pasti akan terjadi. Kita nggak tahu kapan di mana. Tapi sebelum itu terjadi, kita perlu menyiapkan hal yang paling dasar adalah pengetahuan. Apa itu bencana? Bagaimana cara mengatasi bencana itu? Dan bencana itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu adalah kadar alam, ciptaan Tuhan. Dan kita juga tidak perlu pasrah. Tapi yang harus kita lakukan adalah proses ikhtiar. Proses terus berusaha menyelamatkan diri. Karena kita hidup di sini sudah ketentuannya dan kita berusaha juga bagian dari ketentuannya. Dan penyelamatan diri adalah hal wajib, hal yang paling utama. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di season selanjutnya.